Kapankah waktu mustajab setiap hari di bulan puasa Ramadan? Apakah waktunya malam hari, ataukah waktu fajar, ataukah waktu sahur, ataukah waktu pagi atau siang, ataukah waktu menjelang berbuka puasa? Nah, kalau menurut keterangan hadis-hadis bahwa waktu mustajab setiap hari di bulan puasa Ramadan adalah waktu ketika orang itu hendak berbuka puasa. Sekali lagi, waktu yang paling mustajab setiap hari di bulan puasa Ramadan, yaitu ketika menjelang berbuka puasa. Mengapa waktu yang sangat mustajab itu ketika menjelang berbuka puasa? Karena orang itu sudah menahan hawa nafsunya, sudah menahan dari rasa haus dan lapar sejak mulai imsak. Mulai dari pagi nih sudah menahan segala hawa nafsu, ditahan, menahan tidak makan dan minum, menahan apa sajalah. Kemudian sampai siang dan sampai sore, nah tinggal makan dan minum. Tetapi hamba-hamba Allah yang paham ini menggunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk berdoa, memohon kepada Allah, mohon ampun, mohon diterima segala amal ibadahnya, mohon rizki yang banyak, mudah, melimpah ruah, mohon agar hutang-hutangnya semuanya dilunasi oleh Allah, mohon kesehatan, kesembuhan, dan seterusnya. Ini adalah waktu yang sangat mustajab ketika hendak berbuka puasa. Ingat ya, sebelum makan dan sebelum minum, sebelum membaca doa berbuka puasa. Ingat, sebelum membaca doa berbuka puasa. Artinya sebelum kita membaca doa buka puasa yang sering kita dengar, kan sudah ada nih doa khusus untuk berbuka puasa. Nah sebelumnya ini, sebelum membaca itu, kita menyiapkan doa khusus. Sekali lagi, doa khusus menggunakan bahasa Indonesia silahkan, menggunakan bahasa Jawa silahkan, menggunakan bahasa Sunda silahkan, menggunakan bahasa Batak silahkan, menggunakan bahasa Bugis silahkan, bahasa Banjar, bahasa apa saja, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Mandarin silahkan. Yang penting menggunakan bahasa yang dia pahami. Mintanya minta apa? Ya pertama minta ampun kepada Allah. Yang kedua minta agar amal ibadahnya diterima oleh Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami dan terimalah segala amal ibadah kami. Terimalah tobat kami, lancarkanlah rezeki kami, ya kan? Mudahkanlah segala urusan kami. Lunasilah segala hutang-hutang kami seluruhnya, lunasi ya Allah. Limpahkanlah harta kami limpah ruah, jadikanlah kami orang-orang yang kaya raya, sehingga kami senantiasa bisa beramal ibadah, menggunakan harta benda, bisa bersedekah, berinfak, bahkan bisa berzakat, zakat mal, zakat harta. Itu doa apa saja silahkan. Nah ingatnya, di Indonesia ini kan sudah ada budaya yang aneh. Budaya yang aneh justru orang tatkala sudah mau menyetorkan amal ibadah pahalanya tatkala sore, amal ibadah puasa seharian, nah malah dirusak dengan acara ngabuburit. Ngabuburit itu kan rata-rata, mohon maaf nih, kan jalan-jalan, bahkan jalan-jalannya ya cenderung maksiat. Ngabuburit, jalan-jalan cenderung maksiat ini kan bisa merusak pahala ibadah puasanya mulai dari pagi sampai sore. Tinggal setor saja ibadahnya rusak. Oleh sebab itulah, ayo sebarkan video ini kemana-mana agar kaum muslimin wal muslimat di Indonesia bisa menggunakan kesempatan sebaik-baiknya selama Ramadan. Setiap menjelang berbuka puasa senantiasa berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla, minta rezekinya banyak mengalir datang dari arah mana saja yang tidak pernah ia sangka-sangka. Rezekinya melimpah ruah, hutang-hutangnya lunas. Ini penting nih. Jangan sampai setiap datang Ramadan berlalu begitu saja. Sangat rugi besar. Karena menunggu Ramadan lagi itu ya nunggu 1 tahun lagi, ya enggak? Jadi kalau kita mau menunggu Ramadan lagi, ya tunggu lagi nanti setelah Syawal, terus kemudian tunggu lagi. Sedangkan ini kita sudah mulai masuk Ramadan. Maka gunakan waktu sebaik-baiknya, waktu mustajab
yaitu ketika hendak berbuka puasa. Ingat nih ya, para guru-guru kita zaman dahulu kalau memberikan ijazah ilmu apapun, ilmu kesaktian misalnya, ilmu apapun lah, biasanya itu syaratnya ada puasanya. Ada puasa 3 hari, 7 hari, bahkan ada yang puasa 40 hari. Mengapa ijazahnya itu ada tirakatan puasa? Karena memang puasa itulah tempat mustajab doa, terutama menjelang berbuka puasa. Oleh sebab itu sekali lagi, ya kurangi acara ngabuburit, kurangi. Bahkan kalau bisa hentikan. Budayakan acara berdoa. Berdoa sebelum membaca doa berbuka puasa. Jadi bisalah 10 menit atau 15 menit sebelumnya gunakan berdoa memohon kebaikan dunia akhirat dan kemaslahatan. Ini sangat penting. Kalau tidak kita akan menjadi orang yang rugi. Setiap Ramadan datang tapi berlalu begitu saja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun la turaddu da'watuhum al-imamu al-'adilu was-sha'imu hina yuftiru wa da'watul madlumi yarfa'uha fawqal ghamami wa tufattahu laha abwabus samai wa yaqulu rabbu 'azza wa jalla wa 'izzati la ansurannaki walau ba'da hinin." Ini dasar hadisnya. Ada 3 golongan yang doa-doa mereka tidak akan tertolak. Yang pertama adalah doanya imam yang adil. Imam yang adil itu kalau mendoakan rakyatnya mustajab, sangat mustajab, melebihi doanya para kiai dan para ulama. Dan yang kedua, wassaimu hina yuftiru, dan orang yang berpuasa tatkala menjelang berbuka puasa, mendoakan dirinya sendiri sangat mustajab. Dan yang ketiga, wa da'watul madlumi, dan doanya orang yang didolimi, doanya orang yang dianiaya, itu khusus mendoakan orang yang mendoliminya. Jadi semuanya ini diangkat oleh Allah sampai di atas langit. Kemudian Allah membukakan pintu-pintu langit. Allah berfirman, demi zatku wa izzati, demi izzahku, sungguh aku akan menolong engkau wahai doa, walau ba'da hinin, walaupun toh itu berlalu bertahun-tahun. Akhrajahu at-Tirmidzi, akhrajah telah mengeluarkan pada hadis at-Tirmidzi oleh Imam Tirmidzi, nomor hadis 2526, wa Ahmad bin Hanbal, dan oleh Imam Ahmad bin Hanbal nomor hadis 80.030, walafduhu, dan lafadznya Imam Ahmad bin Hanbal begini, wassaimu hatta yuftira, menggunakan kata hatta. Oleh sebab itu sekali lagi, waktu yang mustajab setiap hari di bulan puasa Ramadan adalah menjelang berbuka puasa. Demikianlah penjelasan dari kami, semoga manfaat dan barokah fitini wa dunyul akhirah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.